Al-adzanu, yang pertama azan, yang mana azan secara bahasa yaitu al-i'lam, pemberitahuan atau pengumuman. Wa syar'an, adapun secara syariat azan itu zikrun makhsusun li'ilami dukhuli waqti sholati mafruḍah. Zikir khusus untuk memberitahu dengan masuknya waktu sholat wajib, waktu sholat fardu, itu azan. Sehingga sebelum kita melaksanakan sholat disunahkan azan. Kalau dalam kondisi kita mendengar azan, maka cukup kita iqamah. Tapi kalau kita tidak mendengar azan, hendak sholat, maka disunahkan sebelum sholat itu azan dan iqamah. Baik sholat sendiri ataupun sholat berjamaah, baik di awal waktu atau sudah di luar waktu, di lewat waktu, maksudnya baik di awal waktu ataupun di waktu ikhtiar. Bukan lagi di awal waktu, misalnya katakanlah sholat zuhurnya jam 2. Apakah masih ada kesunahan azan? Iya, masih. Kalau memang posisinya kita nggak mendengar azan. Misalnya contoh kita dalam perjalanan, yang mana di situ kita tidak mendengar azan, rombongan atau sholat sendiri. Sesampainya di tempat, dia hendak sholat zuhur, maka disunahkan sebelum pelaksanaan sholat zuhur itu azan dulu. Azan baru iqamah. Atau misalnya ada kajiannya ba'da maghrib, sudah lewat waktu di masjid yang lain sudah terdengar azan, sementara di situ belum tuntas pembahasannya, sehingga bukan lagi di awal waktu, sudah lewat dari awal waktu. Maka apakah masih ada kesunahan ini azan? Iya, masih. Sekalipun nanti setelah azan mungkin enggak ini sholat qabliyah dulu langsung iqamah, enggak jadi masalah. Yang penting mendapatkan kesunahan sebelum pelaksanaan sholat itu azan terlebih dahulu. Wal iqamah itu masdar dari aqama. Summiya biha dzikrul makhsus. Nah, adapun iqamah itu adalah zikir sama seperti ini azan, itu zikir khusus yang mana yuqimu ila shalah, mengisyaratkan kalau akan didirikannya sholat atau didirikannya sholat. Jadi iqamah itu didirikannya sholat. Untuk sholat maktubah itu sholat 5 waktu, maka disyariatkan atau disunahkan sebelum pelaksanaannya azan dan iqamah, baik sholat sendiri ataupun sholat berjamaah. Wa amma, dan adapun di luar daripada sholat maktubah, sholat 5 waktu, maka kesunahannya dengan mengucapkan kalimat as-salatu jami'ah, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Mayyit dan lain sebagainya, maka tidak iqamah, tapi ini diganti dengan kalimat as-salatu jami'ah. Paham sampai sini? Nah, itu kesunahan sebelum pelaksanaan sholat fardu, sholat 5 waktu. Nah, adapun sholat sunnah, maka kalau memang itu dilaksanakan sholat berjamaah, maka disunahkan untuk mengisyaratkan kepada hadirin yang sholat berjamaah itu dengan kalimat as-salatu jami'ah. Tapi kalau sholat sendiri nggak perlu. Kalau misalnya sholat sendiri, sholat tarawih sendiri misalnya, perlu as-salatu jami'ah. Atau sholat jenazah sendiri, nggak perlu as-salatu jami'ah. Tapi kalau sholatnya berjamaah, maka as-salatu jami'ah. Sholat jami'atun atau berjamaah. Jami'atun berjamaah. Wa sunanuha, dan adapun sunnah ba'da dukhuli fiha syai'an,
setelah masuknya di dalam sholat itu ada dua. Dalam sholat itu ada dua sunnah. Yang pertama sunnah muakkadah, yang kedua sunnah hay'ah. Jadi dalam sholat itu ada dua sunnah. Yang pertama sunnah muakkadah, yang kedua sunnah hay'ah. Jika sunnah muakkadah tertinggal atau ditinggalkan, maka untuk mendapatkan kebaikan sunnah muakkadah ini maka diganti dengan sujud sahwi kalau ingin mendapatkan kebaikannya. Sementara kalau sunnah hay'ah sekiranya tertinggal atau ditinggalkan, maka nggak perlu sujud sahwi, nggak digantikan dengan sujud sahwi. Sudah, kalau sudah tertinggal saja. Tapi kalau sunnah muakkadah kalau tertinggal nanti boleh digantikan dengan sujud sahwi. Adapun pengertian sunnah muakkadah ini adalah sunnah yang ini kebaikannya atau pahalanya ba'dal wajib, setelah wajib. Jadi kedudukannya itu gini, wajib, sunnah muakkadah, baru nanti sunnah mustahab, sunnah hasan dan lain sebagainya. Jadi sunnah muakkadah itu kedudukannya setelah wajib. Bahkan dikatakan fi fardu, sunnah tapi di dalam fardu. Sunnah di dalam fardu itu sunnah muakkadah. Lebih tepatnya lagi sunnah yang hampir tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, adapun sunnah hay'ah, ya, sunnah kedudukannya di bawah sunnah muakkadah. Sehingga di sini ada yang membedakan. Kalau sunnah muakkadah itu di dalam sholat, kalau mau mendapatkan kebaikannya bisa digantikan dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hay'ah, kalau sudah tertinggal ya sudah nggak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Nah, adapun sunnah muakkadah di dalam sholat, yang pertama at-tasyahudul awal. Tasyahud awal. Tasyahud awal, ya. Ini untuk sholat sulusiyah wa rubaiyah, sholat yang 3 rakaat dan yang 4 rakaat, maghrib, ya, isya, zuhur, asar. Dan ada pun sholat subuh yang nggak ada tasyahud awal, nggak perlu tasyahud orang cuma 2 rakaat, ya. Jadi yang ada tasyahud awalnya itu cukup ini sholat sulusiyah wa rubaiyah, sholat yang 3 rakaat dan sholat yang 4 rakaat. Maka di sini ada khilaf. Sholat witir yang 3 rakaat. Sholat witir 3 rakaat itu ada tasyahud awalnya enggak? Nah, di sini ada yang mengatakan ada tasyahud awalnya, ada yang mengatakan enggak tasyahud awalnya. Kenapa? Karena dia enggak masuk kategori sholat sulusiyah, yang dimaksud adalah sholat fardu. Jadi sholat ini, kalau sholat witir itu kan pelaksanaan sholat witir kan gini, diganjilkan, ya. 1, 3, 5, 7, 9, paling banyak 11. Itu sholat witirnya Rasul di bulan Ramadan 11. Nah, kalau dia ini di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat ulama. Kalau sholat witir itu 3. Kalau sholat witir itu 5, 7, 9, 11 itu nggak ada khilaf. Satu kali ini satu kali ini takbiratul ihram, satu kali tasyahud awal dan satu kali tasyahud akhir. Jadi nggak ada tasyahud awal. Jadi kalau sholatnya 5 rakaat langsung aja sholat ini tasyahud akhir, salam. Nah, bagaimana kalau dia ini sholat witirnya 3 rakaat? Ada yang mengatakan pakai tasyahud awal, ada yang mengatakan tidak pakai tasyahud awal. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau di dalam sholat fardu, yaitu sholat maghrib, maka tasyahud awal itu menjadi sunnah muakkadah, sunnah. Tapi kalau tertinggal, bagaimana? Ya sudah, nggak perlu nggak perlu dilaksanakan, tinggal digantikan dengan sujud sahwi. Nah, apalagi kalau sampai posisinya sudah tegak berdiri. Ini sholat ini maghrib, nah, ketika dia sujud terakhir, sujud ini rakaat kedua,
itu kelupaan. Mestinya kan dia duduk dulu ya, duduk untuk tasyahud awal. Tapi dia langsung bangun, Allahu Akbar. Nah, tentu makmum ingat kalau mestinya dia harusnya tasyahud awal, sehingga mengingatkan imam dengan subhanallah. Imam yang paham, imam yang ngerti fikih, mesti dia nggak duduk. Kenapa? Kalau dia sampai duduk lagi, maka itu akan membatalkan sholatnya dan membatalkan sholat makmum. Sehingga mesti i'adah, mesti diulang lagi sholat maghribnya. Terus bagaimana solusinya? Ya imam nggak usah duduk, teruskan saja. Karena apa? Karena posisinya sudah rukun. Tegak berdiri itu sudah rukun. Nah makmum bagaimana? Ya ikut imam. Makmum itu gimana pun juga ikut imam. Jadi kalau imam sudah tegak berdiri, sudah ikut. Nah, mengingatkan itu cukup sekali aja subhanallah. Kalau imam masih tegak berdiri ya sudah. Nah, karena imam yang ngerti pasti dia nggak bakal duduk. Kalau dia duduk batal sholatnya. Nah, gitu ya. Karena apa? Karena taqdimul wajib ala sunnah. Kaidah fikihnya tentu mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Tegak berdiri itu sudah menjadi rukun sholat, sementara tasyahud awal itu merupakan sunnah sholat. Langsung saja teruskan baca Fatihah, kemudian sebelum salam, karena tadi kelupaan tasyahud awal, maka sujud sahwi. Tetap dapat pahala tasyahud awal. Kenapa? Karena tadi digantikan dengan sujud sahwi. Paham sampai sini? Nah, gitu ya. Itu yang pertama, sunnah muakkadah di dalam sholat. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam? Ya. Bagaimana sujud sahwinya? Sujud sahwinya sebelum salam. Dan duduknya duduk iftiros. Duduknya duduk iftiros seperti ini. Sebelum salam. Jadi ini sujud terakhir ya. Sujud terakhir ya. Allahu Akbar. Jangan duduk gini. Jangan duduk tawarruk. Ini namanya duduk tawarruk. Tapi duduk iftiros. Seperti ini. Ya, baca tahiyat akhir, tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatuh shalawat sampai terakhir ya. Nah, sudah selesai gitu ya. Sudah selesai baru sujud sahwi. 2 kali ya. Subhanallah man la yanam wa la yasu. Bangkit. Habis itu sujud lagi. Subhanallah man la yanam wa la yasu. Habis itu baru duduk tawarruk. Nah, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham ya? Pak Ustaz, saya pernah baca katanya kalau sujud sahwi juga bacaan sholat seperti biasa. Ya, boleh. Kalau sekiranya nggak hafal bacaan sujud sahwi, maka boleh. Karena boleh baca subhana rabbiyal a'la atau subhanallah. Jadi subhanallah itu sebetulnya untuk ketika kita lupa. Makanya ketika imam lupa apa? Subhanallah. Jadi intinya kalimat subhanallah itu dipakai, kalimat tasbih itu dipakai untuk ketika kita kelupaan. Nah, untuk sujud sahwi masyru'nya bacaan yang disyariatkan subhanallahi man la yanamu wa la yasu. Kalau sekiranya nggak hafal dengan ini kalimat itu, boleh seperti bacaan ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la. Dan ada pembacaan ketika sujud kalau kita nggak hafal subhana rabbiyal a'la, boleh subhanallah. Kalau memang sama sekali nggak hafal, sujud aja. Karena yang rukunnya itu sujud. Kemudian waktu duduk tadi Rabbiyal Fili. Nah, ada pun duduknya di situ ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan bacanya sama seperti bacaan duduk di antara 2 sujud. Nah, ada yang mengatakan di situ nggak ada bacaan, akan tetapi Allahumma shalli wa sallim alaihi tumakninah. Nah, jadi duduk tumakninah langsung sujud lagi. Paham ya? 2 kali. Nah, itu 2 kali. Bukan sekali ya. Bukan, 2 kali. Iya. Tanpa takbir. Apanya? Oh, takbir.
Ya dengan takbir. Ya, dengan takbir. 2 kali. Sujud itu 2 kali. Sujud kan sujud ini kan ada 4 ya. Pertama sujud sholat. Pertama sujud sholat, kedua sujud sahwi, ketiga di luar daripada sholat sujud syukur. Kemudian yang satu lagi saya lupa. Ada 4 sujud di dalam kehidupan kita ini. Yang 2 di dalam sholat yaitu sujud sholat dan sujud sahwi. Kemudian 2 di luar sholat. Yang pertama adalah sujud syukur. Yang terakhir saya lupa. Apa itu? Saya lupa ini sujud apa? Ada 4 sujud. Nah, adapun pelaksanaan sujud itu dilakukan dengan 2 kali sujud. Baik itu sujudnya di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dan sujud sahwi juga boleh dilakukan setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kalau tadi lupa tasyahud awal, seketika langsung sujud sahwi. Selama belum ada jeda zikir. Tapi kalau udah astagfirullahaladzim atau udah ada jeda ngobrol sama yang di sebelahnya, itu baru nggak ada lagi kemasyru'an, nggak ada lagi syariat untuk sujud sahwi. Tapi kalau dia assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, seketika dia ingat kalau dia tadi lupa tasyahud awal, maka seketika itu dia sujud sahwi. Atau lupa gerakan bilangan, seketika itu juga sujud sahwi selama belum ada jeda zikir. Ya, kalau sekiranya ingatnya setelah salam, maka cukup sujud sahwi saja, nggak perlu salam lagi. Ya, maaf yang keempat sujud tilawah. Itu ada ingatnya. Ya, saya baru ingat. Jadi sujud itu ada 4. Pertama sujud sholat, kedua sujud sahwi, ketiga sujud syukur, keempat sujud tilawah. Nah, dua ini di luar sholat. Nah, adapun 2 ini di dalam sholat. Akan tetapi dalam kondisi tertentu sujud tilawah itu bisa di dalam sholat, yaitu ketika sholat baca surat sajadah, maka dilakukan sujud tilawah. Ustaz, kalau misalnya dia imaman tadi jamaah seperti kata Ustaz tadi, yang sujud sahwi imam sama kita semua? Semuanya. Semuanya ini sujud sahwinya. Karena tadi imam imam itu ngikut imam. Makmum ngikut imam. Jadi ketika imam sujud sahwi ya makmum secara otomatis sujud sahwi. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya makmumnya terlalu jauh safnya dan tidak menyadari maksudnya itu sujud sahwi, maka bagaimana ini kondisi makmum? Ya tetap sah dia menjadi makmum. Tapi kalau sekiranya dia menyadari, ya mestinya makmum ya ikut imam, karena posisi makmum tidak ilal imam. Jadi makmum itu selamanya itu mengikuti imam. Mau gimana pun juga selamanya makmum itu mengikuti imam. Sudah? Pak Ustaz, saya pernah ada kejadian sholat zuhur jamaah imamnya 5 rakaat. Ya. Dia lupa nggak sujud sahwi. Sebagai makmum apa yang harus kita lakukan? Tapi kayak buatan imam, tapi di situ yakin nggak imamnya? 4 rakaat. Kita subhanallah kan mungkin tidak paham, dia tidak sujud sahwi ya. Kita yang makmum gimana tuh Pak Ustaz? Tapi semua makmum itu sepakat kalau itu lebih. Iya, lebih. Iya ada, harus ulang. Iya, harus ulang. Karena nggak boleh tambahin. Ya 4 rakaat nggak boleh, mentang-mentang rajin jadi 5 rakaat. Tapi kalau misalkan yang makmum, beberapa makmum sujud sahwi sendiri boleh nggak Pak Ustaz? Terlepas dari imam. Oh, saya batal, secara otomatis batal. Jadi semua tergantung imam ya? Iya. Secara otomatis batal karena apa? Ya menambah rakaat. Kalau memang mau kayak gitu,
kalau memang mau kayak gitu lebih baik mufaroqah. Mufaroqah, jadi gitu. Memisahkan diri dulu, baru ini kita nggak perlu sujud sahwi. Tapi posisinya kita nggak ikut imam. Memisahkan diri itu pada saat apa, Pak? Mufaroqahnya ketika ini di rakaat keempat Kita geser. iya, enggak, ini niat keluar dari berjamaah. Jadi mufaroqah itu gini, nawaitu khuruj minal jamaah, aku niat keluar dari berjamaah. Itu secara otomatis kita sholat sendiri. Ketika mereka 5 kita udah salah. Iya, kita salah. Tapi mufaroqah dulu. Tapi kalau tetap belum niat mufaroqah, tahu-tahu udah salam, ya batal sholat kita. Karena tidak mengikuti gerakan imam. Nah, jadi gitu. Nah, tapi kalau kita kita subhanallah semuanya sepakat yakin kalau imam ini kelebihan bilangan rakaat. Imam tetap ini berdiri. Ya, kita ngikut imam. Setelah itu tahu-tahu salam imam. Salam ya. Bagaimana dengan sholatnya? Ya kita kasih tahu imam tadi sholat kita 5 rakaat. Jadi gitu ya. Ini sholat kita 5 rakaat. Terus bagaimana solusinya? Kalau misalnya sekiranya imamnya masih misalnya masih ngotot kalau dia berkeyakinan 4 rakaat, sementara makmumnya itu berkeyakinan 5 rakaat, maka otomatis ini sholat tadi harus diulang. Mestinya harus diulang. Tapi kalau imamnya seketika itu dia menyadari, oh iya, tadi 5 rakaat dan saya lupa sujud sahwi, seketika itu sujud sahwi. Boleh. Tapi dengan catatan ini cuma sebatas ngasih tahu imam aja. Imam, nggak ngobrol panjang, nggak berdebat juga. Nanti takutnya ngobrol panjang. Ngopi dulu kita baru sahwi. Ya, silakan. Saat dia lupa kita jangan zikir dulu, langsung kita kasih tahu. Iya. Jadi gitu. Jadi salam imam, langsung ada satu orang yang memberitahu imam, tadi kita 5 rakaat dan kita sudah ingatkan sujud dengan tasbih. Terus gimana ini imam? Kita mesti sujud sahwi ini, sujud sahwi semuanya. Seketika itu sujud sahwi nggak apa-apa. Jadi sujud sahwi itu boleh dilakukan di dalam sholat, boleh juga dilakukan di luar sholat. Tapi tadi ini dengan catatan, jadi seketika itu imam dikasih tahu kalau ini kelebihan bilangan rakaat, dan seketika itu juga imamnya itu menginstruksikan untuk sujud sahwi. Tapi kalau sekiranya imamnya tetap kekeh ini nggak mau sujud sahwi, ya mau nggak mau ya ada harus ulang. Karena menambah bilangan rakaat. Itu yang menjadi permasalahannya kan gitu. Yang kenapa kita harus mengulang sholat kita? Karena permasalahannya sholat kita nggak sah. Sholat zuhur itu mestinya 4 rakaat, ini 5 rakaat. Dan itu mestinya karena kelupaan. Ini kan nanti babnya bab tersendiri. Namanya matruku fis sholat. Perkara-perkara yang tertinggal di dalam sholat. Nanti itu bab tersendiri. Di antaranya seperti kelebihan bilangan rakaat. Itu bagaimana solusinya? Itu mesti digantikan dengan sujud sahwi. Tapi kalau misalnya imamnya tetap kekeh, nggak mau sujud sahwi, Sholat ulang. ya mau nggak mau sholat ulang. Nah, sholat ulang. Mau nggak mau, ya ada harus diulang lagi sholatnya, harus diulang. Karena ini ya mau gimana, mau diputar-putar ya tetap sholat zuhur itu 4 rakaat. Mau bahasanya kelupaan, ya tetap sholat zuhur itu 4 rakaat. Kalau memang terlanjur 5 rakaat, ada solusinya sujud sahwi. Kalau nggak sujud sahwi, ada solusinya diulang lagi. Kan itu aja. Ya. Paham ya? Begitupun kalau kurang Ustaz ya. Ya, begitu juga. Habis sujud sahwi nggak usah nambah. Oh, kalau kurang nggak, Oh, insya Allah sholat itu nggak bakal kurang. Karena gini, kalau kita ini ragu sudah 3 rakaat, 4 rakaat, kita harus berkeyakinan baru 3 rakaat. Jadi kalau sholat tuh kalau kurang nggak bakal terjadi kekurangan di rakaat. Kebanyakan kelebihan rakaat. Iya, karena gitu. Kalau kita ragu udah 2 rakaat apa 3 rakaat, kita 2 rakaat.
berarti tambah 1 rakaat lagi. Itu namanya bana 'alal yakin, berdiri atas keyakinan. 1 apa 2? Ini 1, berarti tambah 1 lagi. Ya. Apa? 2 apa 3? 2, berarti tambah 1 lagi jadi 3. Iya. Rakaat ini. Pernah saya Ustadz Ya, sholat isya rakaat ketiga duduk jadi subhanallah semua. Dia tahiyat akhir, rakaat ketiganya. Itu dia langsung berdiri apa sujud dulu apa gimana? Oh ya, langsung berdiri. Langsung berdiri ya? Ya. Dia udah posisi tahiyat nih kan, Ya, subhanallah semua nih kan. Ya. Langsung berdiri aja ya? Ya langsung berdiri, baca Fatihah, ruku, ini apa? Ini yang tidak sempurnakan 1 rakaat sebelum salam sujud sahwi. Oh, ya. Karena ada gerakan yang salah. Iya, benar. Karena ada gerakan kelupaan. Namanya matruku an-nasi bis shalah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Ayo. Ayo. Kalau misalkan tadi kurang, merasa kurang kan kita misal untuk 4 rakaat, kita kurang, ragu-ragu. Jadi nambah 1 rakaat lagi. Iya. Terakhirnya tetap sujud sahwi. Tetap. Itu tetap. Jadi kita ragu apakah sudah 3 rakaat ataukah sudah 4 rakaat. Maka dalam sholat bana 'alal yakin kita harus berdiri dengan keyakinan, yaitu apa? Kalau kita baru 3 rakaat, jadi tambah 1 rakaat lagi. Tapi tetap sujud sahwi. Tetap. Sebelum salam. Ya. Sujud sahwi itu ada bacaannya atau tidak? Ya. Bacaannya? Ada bacaan masyru', ada bacaan yang disyariatkan subhanallahi man la yanamu wa la yasu. Maha suci yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Subhanallahi man la yanamu wa la yasu. Kalau enggak bisa saya sulit menghafalnya atau kelupaan ketika itu, maka bacaannya boleh seperti bacaan salat ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la. Kalau juga kelupaan bacaan ini subhana rabbiyal a'la, cukup subhanallah. Jadi ketika sujud itu yang alal aqal bacaan tasbih ketika ruku dan sujud paling sedikitnya subhanallah. Tapi lengkapnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi kalau di ruku, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kalau di sujud. Lengkapnya seperti itu, lengkapnya. Tapi paling sedikit subhanallah. Paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita coba mengabarkan majelis subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita dalam majelis ilmu ini Allah Taala jadikan pahala bagi kita, ampunan atas dosa-dosa kita, Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah mudahkan setiap hajat kita. Allah kumpulkan di dunia bersama orang-orang saleh, Allah kumpulkan di akhirat bersama para kekasihnya Allah di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.